Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman fake MMA. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan silahkan tuliskan di bawah di kolom komentar. Dan saya ingatkan yang mau beli baju, beli merchandise Chimaev, Hamzat, Habib, semuanya ada di kolom deskripsi ya. Cek di kolom deskripsi atau juga di tampilan layar kalian ya. Mumpung hari ini ada promo, jangan tunda besok, takutnya promonya sudah berlalu ya. Silahkan dengarkan. Mondial Brotherhood. Dunia UFC makin panas teman-teman ya. Kubu juara kelas ringan UFC Ilia Topuria akhirnya terang-terangan membuka peluang duel super melawan Islam Makhachev ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa Islam Makhachev sudah setuju atau tidak masalah berduel dengan Topuria. Yang penting penggemar menginginkannya. Nah sekarang giliran sang pelatih dari Topuria, Zalfi Kliman, yang menyebut laga ini sebagai pertarungan dua legenda yang memang sudah seharusnya terjadi. Kliman yang merupakan pelatih dari Ilia Topuria ini menegaskan bahwa timnya tidak sekedar berbicara besar ya. Mereka benar-benar mengincar duel melawan Islam Makhachev demi mengukuhkan Topuria sebagai yang terhebat sepanjang masa dalam sejarah. Kami ingin pertarungan melawan Makhachev. Ini pertarungan dua legenda. Ilia ingin terus mengalahkan para legenda dan menjadi yang terbesar sepanjang masa, kata Kliman. Nah ini menarik ya, tapi ini agak sedikit aneh ya, karena biasanya yang mau jadi legenda itu mereka pelan-pelan ya, bertahap-tahap. Nah ini justru malah seperti orang yang mau naik gunung tapi cuma pakai sandal ya. Tapi ya itulah ya, justru mungkin mental seperti itu yang bikin Topuria beda ya. Pasti kalian juga merasa seperti itu ya. Ilia Topuria terlalu cepat ingin melawan Makhachev. Nah, Topuria terakhir kali tampil itu pada Januari 2025 saat menghancurkan Charles Oliveira dengan KO di ronde pertama ya. Kemenangan itu membuat rekor profesionalnya menjadi 17 kemenangan tanpa kekalahan. Nah, rekor sempurna tersebut membuat banyak orang menilai bahwa Topuria memang pantas bicara besar ya. Ia tidak hanya menang, tetapi menang dengan cara meyakinkan, dan itu memberikan tekanan psikologis besar kepada siapapun yang ingin menantangnya. Nah, rekor tanpa kalah itu mungkin seperti seorang anak yang rapornya itu angka 100 semua ya, kita bangga, tapi juga kadang deg-degan teman-teman ya, karena sekali saja nilai kita turun ya, maka itu akan langsung heboh ya. Sama dengan Topuria ini, kalau rekor undefeatednya itu tiba-tiba hancur, maka gempar lah, atau tiba-tiba langsung roboh karir yang dia bangun selama ini. Nah seperti itulah ya, mungkin Topuria perlu step by step, jangan langsung menantang Islam Makhachev ya. Seperti yang kalian sering sebutkan bahwa memang Ilia Topuria ini belum pantas melawan Islam Makhachev, karena kalau kalah itu tekanannya luar biasa ya. Namun sebelum duel impian itu terjadi, Topuria disebut akan menghadapi Justin Gaethje ya, yang baru saja merebut sabuk interim setelah mengalahkan Paddy Pimblett lewat keputusan mutlak. Laga melawan Gaethje jelas bukan pertarungan pemanasan ya. Gaethje dikenal sebagai petarung yang brutal, yang tahan pukul, tipe petarung yang bisa mengubah arah pertarungan hanya dengan satu kombinasi liarnya. Ini ibarat kita mau masuk universitas ya, ujian dulu ya, tapi sebelumnya kita harus tryout yang soal ujiannya itu lebih susah dari ujian aslinya. Nah kalau Topuria lolos dari Gaethje dengan meyakinkan ya, hype melawan Makhachev bisa meledak 2 kali lipat. Nah ini ya yang saya maksud ya. Sementara itu Makhachev baru saja memperluas dominasinya dengan merebut sabuk kelas welter di UFC 322 kemarin setelah mengalahkan Jack Della Maddalena secara dominan. Nah, langkah naik divisi ini menunjukkan bahwa murid dari Khabib Nurmagomedov ini tidak lagi sekedar mempertahankan warisan, tetapi mulai membangun dinasti tersendiri ya. Dalam wawancara terbaru yang sudah kita sebutkan kemarin ya, bahwa Makhachev itu mengatakan ia hanya menunggu target berikutnya dari UFC ya. Ia tidak secara spesifik menantang siapapun, tetapi membuka peluang bagi siapa saja yang dianggap layak menantangnya. Nah, ketika nama Topuria disebut, ia menjawab dengan tenang bahwa ia menyukai ide pertarungan itu dan siap jika UFC menginginkannya. Tidak ada provokasi, tidak ada drama berlebihan. Kontras ini justru membuat duel mereka terasa seperti film dengan dua karakter berbeda ya, yang satu emosional dan yang satu lagi dingin ya. Isu lain adalah kemungkinan Makhachev tampil di event besar di Gedung Putih pada bulan Juni ya. Meski panggungnya bersejarah, faktor logistik dan distraksi menjadi pertimbangan tim dari Makhachev. Pengalaman kacau saat persiapan melawan Alexander Volkanovski dulu menjadi pelajaran agar tidak sembarangan menerima venue yang tidak biasa. Nah, menurut saya ini bertarung di Gedung Putih itu terdengar seperti adegan film aksi ya, karena ya keren sih ya. Tapi saya membayangkan kalau fokus buyar sedikit saja ya, itu akan
merubah suasana ya, bisa jadi masalah. Kadang tempat yang terlalu megah ya malah bikin konsentrasi pecah teman-teman ya. Di tengah semua spekulasi ini, antrean penantang kelas welter juga mulai bersuara ya, termasuk Ian Makadogiri yang merasa layak mendapatkan kesempatan ya. Situasi ini membuat Makhachev berada di persimpangan besar yang mempertahankan sabuk kelas welter atau kembali ke kelas ringan menantang Topuria, atau duel lintas divisi bisa saja ya. Kalau saya simpulkan secara pribadi ya, pertarungan ini bukan cuma soal sabuk ya, ini soal ego, warisan, dan siapa yang berani ambil resiko paling besar ya. Dan entah kenapa saya merasa duel ini seperti terjadi di momen yang tidak terduga, seperti takdir yang sengaja menunggu waktu yang paling dramatis untuk meledak. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah memang duel ini harus diadakan ya? Karena memang Makhachev ini berada di level yang berbeda dari Topuria ya. Makhachev telah mempertahankan beberapa kali sabuknya, sementara Topuria baru mempertahankan satu kali sabuk kelas featherweight dan satu kali di belum di lightweight ya, baru perebutan gelar kemarin di lightweight ya, jadi baru satu kali mempertahankan sabuknya. Nah, ini tanda tanya yang besar ya. Namun terserah UFC ya. Kita tahu bahwa UFC itu bisnis ya, dan yang namanya bisnis kalau memang uangnya banyak, kenapa tidak ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Tuliskan di bawah di kolom komentar. Saya ingatkan kembali, yang cari baju untuk lebaran atau untuk puasa nanti bulan Ramadan, silahkan cek di kolom deskripsi atau di tampilan layar kalian ya. Mumpung hari ini ada promo, jangan tunda besok, takutnya harganya itu normal kembali teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mondial Brotherhood.